Oke, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih kembali hadir di acara pertemuan Intoa sore ini dengan mengangkat tema sebetulnya mengenai karantina, di mana kami sudah mengundang Dr. Imran ya. Imran Pambudi, Pak. Ya, Dr. Imran Pambudi yang merupakan pejabat yang menggantikan Dr. Benget ya, kalau nggak salah. Betul, Dr. Benget Saragi. Dr. Benget Saragi yang pernah juga menjadi pembicara di acara kita, di acara webinar Intoa dengan Kementerian Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Namun beliau diganti oleh Dr. Imran Pambudi MPHM, Koordinator Substansi Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang sejogjanya sebetulnya sudah confirm jam 1, jam 2 tadi setelah kita reconfirm, namun kelihatannya beliau menghubungi kembali dari pihak sekretarisnya bahwa ada meeting mendadak dengan Menteri Kesehatan atau dipanggil dengan Menteri Kesehatan, begitu ya, Mbak Happy ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Sehingga minta dijadwalkan ulang. Kami yakin bahwa teman-teman juga agak kecewa nih dengan informasi ini karena mendadak sekali. Namun tadi sudah didiskusikan juga dengan Pak Ketua apa yang harus kita lakukan, apa untuk mengganti pembicara pun agak sulit karena waktunya mepet. Namun kita jalan terus untuk pertemuan hari ini dengan lebih banyak session tanya jawab dan session boleh katakan informasi dan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Dari saya sendiri kemarin dan saya ada di Bali hari Senin sampai dengan hari Kamis mengikuti acara virtual WTM London yang dilakukan di Bali. Cukup impressing, maksudnya cukup baik kegiatannya, mengingat kegiatan ini akan dilakukan dua session, satu session yang offline yang dilakukan langsung di London sendiri tatap muka, dan yang kegiatan kedua adalah melalui virtual yang dilakukan di Bali. Dan cukup baik juga dibandingkan dengan event-event yang kita pernah lakukan juga secara virtual di Bali. Namun sebelumnya kami minta Pak Ketua untuk menyampaikan pembukaan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki, Sekjen yang hari ini merangkap menjadi moderator. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu, khususnya saya menyapa sahabat kita, Bapak dan Ibu yang dari Kementerian Pariwisata yang hadir bersama kita pada sore hari ini, khususnya dari Deputi 5. Di sini ada hadir Ibu Sulis, ada Ibu tadi saya sapa tadi, Pak, maaf, saya tidak bisa hafal satu persatu. Ada Pak Amri LH, lalu ada, maaf kalau saya tidak bisa menyebut Bapak dan Ibu semua, tidak berarti saya tidak suka. Tapi dengan bertambahnya umur, makin menyebabkan seseorang bisa tidak hafal nama-nama. Ada Ibu Sarita, kalau saya tidak salah, betul Ibu Sarita? Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kebersamaan Bapak dan Ibu di dalam ruangan ini. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Riki, Bapak Dokter pembicara kita Pak Pambudi, Dr. Pambudi yang seharusnya menjadi pembicara, tepat pada jam 3:05 beliau menyampaikan melalui sekretarisnya pembatalan. Dalam tempo yang singkat itu kami tidak mungkin akan beritahu kepada Bapak dan Ibu mengatakan, halo,
ini Pak Dokter tidak hadir nih. Tidak bisa. Karena kami juga ingin, biarlah kesempatan ini kita pergunakan untuk bisa saling bertukar pikiran. Dan kalau boleh menyampaikan unek-unek yang ada, khususnya oleh Pak Indra Fajar yang baru saja bertemu dengan Pak Menteri di Nias. Jadi silakan Bapak dan Ibu di bawah arahan yang disampaikan oleh Pak Riki nanti untuk bisa saling membagi informasi. Tapi barangkali Pak, saya minta terlebih dahulu kepada Pak Riki untuk bercerita bagaimana manfaat yang diambil oleh anggota IINTOA di dalam mengikuti kegiatan seperti yang baru Pak Riki ikut, yaitu WTM. Saya kira itu saja pembukaan saya. Silakan manfaatkan pertemuan ini sebanyak-banyak untuk saling memberikan informasi, dan juga dari Bapak dan Ibu dari Departemen Pariwisata untuk bisa berbagi dengan kami di dalam ruangan ini. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Ketua. Sebagai bahan tambahan, memang pada waktu sedikit sharing aja pada saat mengikuti kegiatan virtual WTM, ini ada sedikit sebetulnya antusiasme daripada tour operator di luar negeri, mengingat mengingat Thailand sudah membuka bordernya, maksudnya dengan tidak melakukan karantina, sehingga banyak yang berpikir bahwa ada bocor ke Pak Ibu Ursula. Oleh sebab apa, maka banyak sekali komen-komen yang sebetulnya positif atau berharap bahwa terutama Bali ya akan dibuka dalam waktu dekat ini, terutama dibuka maksudnya melonggarkan ke peraturan yang bersifat kekarantinaan, karena memang challenge-nya itu adalah di karantina itu sendiri. Kami mengikuti perkembangan yang terjadi di Thailand sejak dibuka tanggal 1 November sampai dengan tanggal 4 November, terlihat hampir 8.000 wisatawan masuk, dan tidak signifikannya ditemukan orang yang terpapar oleh COVID itu sendiri. Kalau tidak salah ada 6-10 orang begitu. Ini menurut informasi kantor kami di Bangkok. Nah, memang mereka berharap bahwa Bali ini bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Thailand dalam rangka membuat aturan untuk wisatawan. Namun seperti diketahui sampai hari ini pun juga belum ada ketentuan yang baru atau regulasi yang baru terkait dengan karantina itu sendiri. Malah ada informasi yang kita dapat tuh hari Senin kalau nggak salah, Pak Menko Maritim Investasi akan melakukan evaluasi kembali mengenai karantina terkait dengan ditemukannya yang baru ini, jenis yang baru dari corona ini atau dari COVID-19 ini, atau varian baru yang mana harus diperketat kembali. Namun informasi yang pastinya memang kita belum terima bersama-sama. Nah, demikian yang bisa diinformasikan, karena kemarin pada waktu di Bali juga pas Hari Raya Galungan, saya juga ingin dalam kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Galungan pada teman-teman yang merayakannya atas nama saya dan juga IINTOA sendiri. Dan 2 hari itu sepi juga di Bali, jadi mungkin pada sembahyang ya di acara Galungan itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin atau memberikan ya sedikit informasi atau masukan, atau mungkin Pak Indra bisa memberikan informasi mengenai apa yang terjadi pada saat pertemuan dengan Pak Menteri dan juga pada kunjungan di Danau Toba. Saya lihat fotonya. Silahkan Pak Indra kalau ingin memberikan informasi. Terima kasih.
Ya, selamat sore Bapak Selamat sore, Ketua, Pak. Mbak Selamat sore. Sekjen, dan Selamat teman-teman sore, Pak. sekalian. Sore Pak Indra. Ya, saya ingin sedikit koreksi Pak Paul. Kalau saya tidak salah dengar tadi, Pak Paul mengatakan saya dari Nias. Bukan Pak Paul. Saya bilang ada pertemuan di Nias. Bukan di Nias Pak Paul, tapi di Samosir. Jadi acara dipindah Pak ya? Bukan dipindah, memang acaranya di Samosir. Mungkin ada juga acara di Nias, tapi saya tidak ikut. Sekiranya pun ada. Sudah. Yang saya ikut hanya di Samosir. Pak, keseleo Pak. Nggak apa-apa Pak, biasa Pak. Namanya pun manusia, nggak ada manusia yang sempurna. Silakan. Saya lanjutkan. Nah, saya hadir dalam rangka penganugerahan salah satu desa wisata di Samosir yang termasuk dalam 50 besar yang nantinya akan dinilai oleh para juri siapa yang juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dari seleksi sekian ratus desa wisata yang mengajukan ikut serta dalam kompetisi tersebut, salah satunya yaitu desa di Pulau Samosir. Nama desa tersebut adalah Huta Tinggi. Nah, waktu itu hadir Bapak Menteri Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata kita. Seperti biasa Pak, namanya pun kalau orang desa kan jarang-jarang ketemu menteri. Jadi kalau sekali menteri datang ya pasti ramai, heboh, dan semua pasti ingin berfoto ria dengan Pak Menteri. Saya pikir itu wajar-wajar saja. Ya. Saya turut hadir karena kami selama ini juga mensupport desa tersebut. Jadi kebetulan ada Pak Menteri, jadi itulah saya mendapat kesempatan sedikit saja untuk berbicara dengan Pak Menteri, karena orang kampung biasanya semua kepingin ngomong. Wajar. Dari kesempatan yang sedikit ini saya manfaatkan dan memperkenalkan diri, bukan saja dari Horas, tapi saya memperkenalkan diri juga sebagai Ketua IINTOA Sumatera. Langsung Pak Menteri reaksi, ya IINTOA, saya tahu, Pak Riki. Saya pikir, Pak Tem kali, Pak Riki kita ini. Langsung ceplos Pak Riki katanya. Ya, tapi minimal itu salah satu yang saya menilai positif karena Pak Menteri langsung bereaksi bahwa mengenal segera IINTOA. Nah, kesempatan itu saya mengatakan, apalagi kepala desa dan orang koordinator dari Huta Tinggi, desa Huta Tinggi ini mengatakan selama ini, terutama sebelum pandemi, produk Huta Tinggi ini umumnya disupport sama kami Orastur. Karena ya orang bule kan paling suka kalau nginep di desa, terus joining, apalagi tinggal bersama-sama orang kampung di rumah adat, jadi itu atraksi yang betul-betul sangat menarik. Jadi koordinator dari Huta Tinggi memperkenalkan kami kepada Pak Menteri, jadi saya juga memanfaatkan kesempatan itu mengatakan kepada Pak Menteri bahwa sementara ini ya separuh nyindir lah, kami tidak bisa mensupport Huta Tinggi, bukan tidak mau Pak, saya bilang, karena si turis bule itu nggak bisa masuk ke Indonesia, walaupun sudah diizinkan, tapi mereka tidak mau dengan 5 hari karantina, apalagi karantinanya itu dalam kamar dikurung. Seolah-olah mereka penjahat, padahal kan mereka sudah di PCR, baik di rumah mereka maupun di bandara kita di Cengkareng, contohnya kalau mereka tiba di Cengkareng, betul, itu kan sudah positif, sudah negatif, tapi di karantina juga. Nah, itu pertanyaan mereka, kenapa orang sehat di karantina dan mereka bukan orang kriminal? Jadi kalau datang ke Indonesia hanya untuk bayar karantina, ya mereka mengatakan no way. Nah, karena mereka bilang no way, pasti mereka nggak datang. Karena mereka nggak datang, kami pun nggak bisa menjual Huta Tinggi. Tapi dasar Pak Menteri memang seorang politiker, dengan silat lidah yang baik, Pak Menteri bilang, kami terima masukannya, kami akan mengajukan atau menyampaikan kepada Pak Luhut. Jadi beliau mengatakan seolah-olah itu bukan wewenang beliau, akan disampaikan kepada Pak Luhut.
kami sudah meminta menjadi 3 hari. Nah, yang 3 hari ini kami akan usahakan supaya mereka itu tidak dikurung di kamar, tapi at least bisa bergerak di dalam resort tersebut. Walaupun tidak keluar resort, minimal dalam resort tersebut. Karena dalam kamar itu memang tidak manusiawi katanya. Tapi itu sebagai masukan yang Pak Menteri akan menyampaikan kepada Pak Luhut katanya. Nah, poin itu sajalah yang saya bisa menyampaikan. Kalau main dana hibah itu tidak kesampaian, karena banyak yang mau ngomong, jadi kan dibatasi juga. Jadi ya semoga Pak Menteri juga tambah mengingat lagi bahwa IIN TOA juga berada di Sumatera, terutama apalagi dari Desa Huta Tinggi itu ada menyebut bahwa kami ini salah satu supporter terkuat untuk produk ini. Dan saya nyuntik lagi, kami nggak bisa jual Pak, karena turis nggak datang. Dan alasan nggak datang saya kasih tahu, karantina. Nah, itulah intisarinya yang saya sampaikan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Indra. Waduh, setidaknya message-nya sudah disampaikan ya, Pak. Bahwa betul. Memang karantina ini merupakan satu hal yang benar-benar membuat wisatawan berpikir ulang untuk datang berkunjung ke Indonesia dengan dibuatnya aturan bahwa Bali sudah dibuka untuk 19 negara atau wisatawannya, dan juga mereka juga sangat bergembira menerima berita ini, namun dengan aturan karantina yang boleh katakan sebetulnya sedang nggak populer, karena Sri Lanka, Thailand, lalu beberapa negara lain, Maldives misalnya, tidak menerapkan hal-hal tersebut. Ya memang aturan ini kan sebetulnya kita ingin tanyakan hari ini dengan pihak Kemenkes, memang kita semua sama-sama saling menjaga agar virus ini atau pandemik ini tidak berlanjut. Namun kita kalau bertanya kepada orang yang memang yang punya pemegang aturan ini, kayaknya lebih mantap gitu sebetulnya hari ini. Namun sayang tiba-tiba batal. Tapi ya kembali lagi bahwa dari kesimpulan yang kami terima, baik dari hasil di virtual WTM itu sendiri dan juga hasil informasi lapangan yang Pak Indra tadi sampaikan, memang masalah karantina ini merupakan masalah yang sangat mengganggu atau berdampak dengan dengan wisatawan mengurungkan kegiatan wisatawannya ke Bali terutama. Mungkin dari Pak Ketua ada tambahan, Pak Ketua? Ya, terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Indra. Sayang sekali Pak Indra tidak ke Pulau Nias. Padahal di sana ada pesta besar untuk menunggu Pak Indra ke sana ikut menari di sana, di Babu Mataluo. Masalahnya Pak, saya kurang mau terbang-terbang itu karena hidung dicolok-colok terus. Dan selama hidung dicolok-colok, saya pikir ya saya di rumah aja lah dulu. Oh begitu, baik. Oke. Jadi begini Pak Indra, Pak Riki, Bapak dan Ibu, selain apa yang disampaikan oleh Pak Riki tentang pertemuan di WTM, tentu di sana tuh ada data yang akurat. Contoh, Pak Riki bertemu dengan sekian banyak orang. Teman lain di sebelah bertemu dengan sekian banyak orang. Total general katakanlah mungkin 100 misalnya. Lalu saya sendiri misalnya dari 30 koresponden yang saya terima, khusus dari Amerika mengatakan, orang Amerika tidak mungkin akan datang ke sebuah negara yang mana negara itu menerapkan karantina. Apapun, jangankan 3 hari, sehari pun tidak mau. Karena it is really wasting my time or our time. Itu satu. Yang kedua, apa manfaatnya dia sudah divaksin 3 kali, 2 kali sama booster. Kami orang Amerika kalau keluar negeri harus ada booster. Lalu saya katakan, oke, kalau PCR bagaimana? Kalau PCR understandable. Kalau PCR, silakan di PCR. Kalau memang dia negatif,
bebas dia boleh kemana-mana. Kalau dia positif, silakan dia tinggal di kamar, gitu loh. Jadi ini pesannya sangat jelas kepada kita Bapak dan Ibu. Tolong nanti Bapak dan Ibu kalau ada koresponden yang seperti itu, ada barangkali ada telepon atau ada Zoom dengan tour operator asing, mari kita bicarakan di sini. Dan tujuan saya jelas bahwa kita akan menulis surat kepada dua instansi. Yang pertama adalah Departemen Kesehatan. Yang kedua itu Satgas. CC-nya kepada Pak Luhut, kepada Pak Menteri Menparekraf. Itu. Kepada pihak lain kalau dibutuhkan, kita butuhkan. Tetapi Intoa tetap bergerak untuk mengatakan, listen, ini ada masukan yang dari ini. Bukan kemauan kita yang kita desak, tapi juga dari negara asal wisatawan. Kalau mereka sudah memutuskan lebih baik pergi ke negara yang memberikan kebebasan untuk masuk seperti Thailand, kita kehilangan. We lose 8,000 yang dalam tempo 3 hari misalnya, atau 4 hari. Kita sudah kehilangan itu. Jadi itu Bapak dan Ibu, silakan kita sependapat, atau marilah kita berpikir yang sama, supaya kita menyurati pemerintah. Kita tidak diam-diam kok, kita tidak ngomong saja, tapi kita langsung bergerak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Riki. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Yana ada yang mau disampaikan, Bu, dalam pertemuan hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Riki, Pak Paul, Pak Indra, dan teman-teman semua. Selamat sore. Maaf kalau agak berisik, lagi hujan deras nih di rumah saya. Mudah-mudahan sih nggak terdengar. Nggak kedengaran, Bu. Oke, good. Ya, saya juga menunggu-nunggu ada dari Kemenkes ini untuk bisa menjelaskan tentang karantina. Memang ini menjadi suatu masalah yang harus dipikirkan kalau menurut saya. Tetapi saya juga berpikir begini, kan seperti tadi sudah dijelaskan bahwa mau berangkat tamunya sudah di PCR, sampai di sini di PCR lagi. Kemudian menunggu hasilnya, let's say katakan 1 malam lah gitu kan. Kalau pas 1 malam itu juga dinyatakan negatif gitu, kenapa tidak boleh beraktivitas kemudian? Katakanlah sesudah itu barangkali dalam waktu beraktivitas dia ada menunjukkan ciri-ciri terkena barangkali atau ciri-ciri positif. Ya dia bisa diperintahkan untuk PCR lagi 5 hari kemudian. Itu juga bisa dilakukan gitu. Tapi tidak dengan karantina. Nah sebetulnya karantina 3 hari menurut saya udah agak-agak lumayan ya. Saya ingat kalau dulu kita ngirim-ngirim tanaman, ngirim-ngirim apa ke luar negeri gitu. Itu juga harus dikarantina 2-3 hari di airport sebelum bisa berangkat. Jadi mungkin kita udah kayak tanaman itu barangkali kan. Tapi at least 3 hari masih oke lah gitu. Cuman kalau sekarang ini karena disinyalir ada COVID tipe Delta berapa itu yang ditakutkan barangkali masuk ke negara kita, kemudian opsi 7 hari itu akan diberlakukan. Saya jadi berpikir gitu, ini emangnya jalan keluar satu-satunya itu hanya karantina ya gitu. Setiap kali mau ada pergerakan apa, selalu karantinanya yang diutik-utik gitu. Kan bisa misalnya dengan mempelajari apa yang sudah terjadi di negara-negara lain dengan varian-varian COVID yang itu, kita sudah bisa melakukan antisipasi teknis di lapangannya gitu sebelumnya. Kemudian kalau katakan kebobolan, misalnya ada yang kena varian Delta itu, atau ada peningkatan COVID lah ibaratnya gitu,
sampai batas berapa baru akan diberlakukan karantina gitu. Kan itu juga bisa menurut pandangan saya loh. Saya nggak ngerti dari sisi pertimbangan kesehatannya, apakah begitu ada varian baru karantina 7 hari, nanti ada varian baru lagi jadi 14 hari, nanti ada apa lagi jadi berapa hari lagi. Kenapa selalu jalan keluarnya adalah karantina itu gitu. Apalagi kalau orangnya sudah di PCR berkali-kali dalam tempo yang hanya 2 hari, 3 hari PCR, nanti 2 hari, 3 hari PCR lagi, 2-3 hari PCR lagi gitu. Udah dicolok-colok terus kalau kata Pak Indra hidungnya, tapi tetap aja nggak boleh jalan gitu. Udah ininya udah hasilnya juga udah negatif, nggak boleh jalan juga gitu. Nah, ini mungkin yang mesti didiskusikan dan nggak tahu ya dinegosiasikan gitu. Sampai batas mana sih sebetulnya keputusan karantina ini diberlakukan gitu. Jangan setiap kali karantina, karena dengan hanya informasi bahwa akan karantina kemungkinan akan diberlakukan instead of 3 hari dari 7 hari, orang yang tadinya udah siap-siap mau datang tuh jadi nggak datang gitu, karena kan dia nggak mau lagi on the way tiba-tiba jadi 7 hari, kan nggak mau kena kayak seperti kejebak gitu kan, nggak mau gitu. Itu sih yang saya pikirkan, lain-lainnya saya belum ini lagi karena mungkin dari yang berkepentingan atau yang berwenang memang sebetulnya lebih ngerti kan bagaimana menjelaskan ini. Demikian sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yana atas masukan dan juga informasinya mengenai hal ini. Memang kita bertanya-tanya terus ini mengenai karantina ini, sebetulnya sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, mengingat permintaan sudah semakin tinggi, terutama akhir tahun ini beberapa negara yang biasa mengirim turis ya, terutama dari negara-negara Eropa Tengah, Eropa Timur, itu kan boleh katakan peak-nya mereka banyak sekali datang ke Bali di akhir Desember ini atau di libur Natal Tahun Baru, masih menunggu apa yang terjadi dan lain-lain. Nah, mungkin Pak Norberto nih kelihatannya serius nih. Pak Norberto masih di Eropa apa sudah pulang kampung, Pak? Masih di Eropa, Pak. Oh, nah ini Pak Norberto kemarin di Eropa di karantina berapa minggu, Pak, pada waktu datang di Eropa, Pak? Tiba langsung ketemu teman pergi minum bir. Ah, itu. Jadi begitu tiba, upload, mengunduh aplikasi ya, Pak ya? Download aplikasi. Saya isi aplikasi seperti Peduli Lindungi, tapi yang Spanyol punya. Ya. Dan saya isi upload PCR negatif, vaccinate, certificate, semua. Mereka sebenarnya cuma pilih salah satu, PCR negatif atau vaccinate. Tapi ya saya upload semuanya. Tiba di Spanyol, imigrasi, langsung di scan barcode-nya dengan Kemenkes di sana. Langsung habis itu free to go. Langsung minum bir di luar ya Pak ya? Langsung pergi ketemu teman. Nah ini salah satunya di Eropa. Itu dia tidak melihat negara dari Asia atau dari Afrika atau bagaimana Pak? Harus ada visa. Dan yang saya tidak tahu apakah dikasih visa ke semua negara atau tidak. Tapi misalnya Indonesia termasuk yang bisa datang ke Spanyol. Saya apply pakai paspor Indonesia untuk visa dan masuk dan langsung bisa para wisata. Oke, terima kasih Pak Norberto. Terima kasih Pak Norberto. Nah memang ini challenge kita ya. Oleh sebab itu dengan diturunkannya karantina menjadi 3 hari di Indonesia, banyak orang Indonesia sekarang yang pergi ke luar negeri ya, dibandingkan yang datang karena lebih pendek kan waktu karantinanya, begitu. Bisa dilihat mungkin teman-teman yang melakukan kegiatan outbound pun pasti bisa melihat karena mereka cuma 3 hari mah enak nih, nggak terlalu lama di karantina di Indonesia seperti itu. Tapi mereka bisa bepergian ke luar negeri.
dan tanpa karantina di tempat mereka tujuan mereka. Nah, terima kasih Pak Noberto. Mungkin ada yang lain dari teman-teman, ada informasi lagi? Ibu Natalia, mungkin ada yang mau dibicarakan, Bu? Diinformasikan. Maaf, belum Pak. Masih menyimak, Pak. Masih menyimak ya? Oke, Iya, terima Pak. kasih. Memang Pak Paul ini dengan, sebetulnya kita ini menunggu pembicara hadir, Pak. Jadi istilahnya udah tegangan 100 watt, akhirnya langsung jadi 15 watt semua, Pak. Ininya, semangatnya. Karena memang aturan karantina ini yang paling tunggu-tunggu sebetulnya. Kemarin kita bicara soal visa sudah jelas informasinya. Nah, sekarang masalah di karantina ini memang kita tunggu sekali. Namun ya apa boleh kata, tiba-tiba terjadi pembatalan sehingga ya teman-teman masih berharap kita bisa bicara, kemungkinan bisa diatur minggu depan, mungkin tidak perlu hari Jumat, bisa hari Senin, hari Selasa atau hari Rabu, disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang Pak ya. Dokternya. Betul. Nanti kita ini ulang kembali, kita minta ulang kembali, demikian. Silakan Pak Ketua, ada yang mau dibicarakan lagi Pak? Saya hanya mau menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa apabila Pak Dokter sudah siap, kami pasti akan menyampaikan kepada semua. Kapan saja, begitu dia ada waktu, kita ajak bicara. Dan tentu saja jangan lupa Pak Riki, teman-teman kita di BPQ 5 Kementerian Parekraf juga tolong disampaikan nanti apabila Dr. Pambudi sudah siap. Nah, apabila Dr. Pambudi mengatakan itu adalah perintahnya Satgas, kita harus tembus minta Satgas. Kalau Satgas mengatakan ini perintah Presiden, kita suratin lagi Bapak Presiden. Itu aja. Jadi Bapak dan Ibu, kami serius. Saya bersama sekretaris, bersama wakil ketua, dan semua teman-teman mendapat dukungan dari teman-teman semua, dari Ibu Yana, antara lain. Kami tetap melakukan kegiatan ini untuk kepentingan kita bersama. Betul. Itu yang perlu saya sampaikan, Pak. Betul. Apa mungkin disampaikan tentang G20, silakan Pak. Tentang G20 sendiri, saya sampai hari ini belum dapat informasi yang lebih dalam Pak ya, mengingat kita lagi dari tim juga sedang mempersiapkan data juga dan memperbaiki flyers-nya dan juga tata bahasa untuk tampilan. Namun untuk sistem kelihatannya sudah kelihatan. Ada beberapa marketplace lain yang akan gabung nantinya Pak melalui Indonesia.travel dan Opsigo dan kita juga dari Intoa, sehingga inventory kita nantinya pada saat live ini bisa di booking atau di booking melalui marketplace lain. Jadi tidak hanya melulu melalui satu marketplace, tapi bisa melalui Expedia lah atau marketplace ada yang mana ada di dunia yang bisa memperbolehkan sistemnya itu bisa berintegrasi dengan sistem kita. Jadi istilahnya kita punya barang ini punya produk bisa ditampilkan di outlet lain. Namun pada saat mereka booking masuk ke dalam satu kantong yang sama, yaitu Intoa dalam rangka G20 ini. Ya mudah-mudahan sebetulnya kemarin itu ada meeting dengan sistem mengenai sistem juga, tapi diundur ke hari Selasa jam 10 pagi. Karena kan ada permasalahan, jadi hari Selasa baru diulang kembali pertemuannya jam 10 mengenai sistem menyambungkan sistem dengan marketplace. Demikian Pak Ketua yang saya laporkan sedikit. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lalu ya mungkin Mbak Happy ada berita, tolong diinformasikan juga Mbak mengenai perizinan dari Intoa sendiri Mbak, bisa disampaikan saya sekalian di sini Mbak. Ya, selamat sore Pak Riki, terima kasih. Pak Paul, mohon izin Pak Yongki, mohon izin untuk sampaikan update dari sekretariat Bu Hasiana, mohon izin Bu.
kami kalau untuk NPWP dari Intoa sudah punya NPWP, tetapi selain itu juga dibutuhkan domisili ya Pak ya, dan itu sedang kami proses, masih dalam inputting data. Insya Allah minggu depan sudah bisa Pak, karena sebenarnya untuk pengajuan domisili ini tidak sulit gitu, hanya perlu beberapa input data dan beberapa step lain. Selain domisili, nanti itu terkait dengan rekening. Jadi untuk pembuatan rekening yang atas nama asosiasi atau nama Intoa, itu memang selain NPWP juga domisili. Insya Allah setelah domisili ini prosesnya kelar, maka Intoa akan mempunyai nomor rekening resmi atas nama asosiasi. Begitu Pak. Jadi sementara yang masih dipakai kan atas nama Ibu Aldelina selaku Bendahara Umum Intoa. Seperti itu Pak Rizky. Kalau dari keanggotaan, saya masih terus paralel untuk rutin tugas sehari-hari beserta kelengkapan dokumen Pak. Ya. Karena bagaimanapun juga kami memahami ya sesuai arahan pengurus ya. Di masa PPKM ini kantor tidak selalu buka. Jadi kami menerima berkas-berkas dalam bentuk soft copy dulu sementara sampai keadaan membaik, baru nanti asli atau fisik dari dokumen yang dibutuhkan sesuai ketentuan bisa disubmit kemudian gitu. Ya. Dan lanjut juga dengan sertifikat baik yang sudah anggota sudah lama registrasi online-nya maupun anggota-anggota baru tetap masih terus dilanjutkan seperti itu Pak Riki. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih. Sementara itu dulu. Terima kasih Bapak Terima Ibu. Kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Ketua ada tambahan lain Pak? Saya kira dari saya cukup sekian Pak. Belum ada yang bicara dalam hal ini. Karena memang antusiasme tinggi ini karena memang pembicara kita hari ini bagus Pak sebetulnya. Betul, betul. Jadi seharusnya bahwa mereka mendengar langsung dari perencana atau dalam tanda kutip bukan pembuat keputusan satu-satunya, tapi paling tidak mereka yang punya ilmu untuk merencanakan bagaimana sebuah karantina itu harus dilakukan atau tidak dilakukan. Ya. Yang itu kita mau dengar, tetapi karena tidak hadir, saya serahkan kembali kepada Bapak dan Ibu. Karena dari kami tidak ada lagi bahan yang perlu kami sampaikan atau sosialisasi kepada Bapak dan Ibu. Informasi tambahan, mohon izin Pak, saya masih komunikasi dengan Dr. Imran Pambudi. Beliau saat ini sedang berada di Wisma Atlet rupanya, karena harus berkunjung ke sana. Satu tugas yang tidak bisa dihindari, tapi insya Allah akan di-reschedule menjadi minggu depan. Jadwal pastinya belum, tapi sesuai arahan Pak Riki barusan, kalau boleh sesuai jadwal kita di tiap hari Jumat, tapi kalau tidak maka disesuaikan dengan jadwalnya Dr. Imran. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, nanti akan diinformasikan kembali. Betul. Saya kira seperti itu. Tidak tergantung kita, tapi sekarang kita tergantung dia. Karena kesibukannya Dr. Imran Pambudi yang memang kejar-kejaran dengan waktu, jadi kalau misalnya menyesuaikan waktu dengan kita sulit ya, dibalik kita yang menyesuaikan dengan beliau. Seperti itu Pak. Terima kasih Ibu. Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak dan Ibu yang hadir, apakah ada Bapak dan Ibu selain Panorama sudah ada yang mengajukan diri menjadi penjamin daripada urusan visa? Silakan Pak. Ibu. Baik di paparan depan ini atau ada paparan kedua, silakan di ruangan kedua. Siapa yang sudah mengajukan diri sebagai penjamin urusan visa turis? Ada selain Panorama? Izin Pak Ketua. Ini silakan Pak. Saya baru hari ini dapat WhatsApp undangan dari Imigrasi Jakarta sebetulnya ini Pak, kantor Jakarta Pusat mengenai sosialisasi
kebijakan keimigrasian tentang visa kunjungan wisata pada masa pandemi COVID-19, Pak. Tapi di daftar undangannya, ini kebanyakan travel tour atau biro perjalanan yang lebih banyak menangani outbound, Pak. Jadi undangan yang disampaikan ke saya pun juga ini forward dari teman saya yang ada di divisi outbound. Jadi agak salah sasaran sebetulnya nih Pak. Tapi nggak apa-apa. Ini hari Senin saya akan hadir Pak. Saya akan hadir. Saya akan minta waktu juga untuk anggota-anggota terutama yang di Jakarta. Nantinya dibuat juga. Karena ini di hotel nih Pak. Dilakukan bukan secara virtual tapi secara offline Pak. Offline. Tatap muka ya. Tatap muka. Demikian Pak. Kalau Pak, kalau ada kemungkinan dia online supaya teman-teman kita bisa diminta untuk diikut sertakan. Ya memang ini nggak ada arahan online-nya sih Pak di suratnya Pak. Baik Pak, baik. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Pak Indra mau bertanya Pak, monggo Pak, silakan Pak. Ya, saya mau bertanya, hari ini kan ada di WA grup Intoa kabar dari Mas Kusbadi mengenai ada dana katanya. Saya mau reconfirm aja ini hoax atau memang benar atau bagaimana ya? Itu satu. Mungkin itu dulu yang dijawab karena yang pertanyaan kedua nggak ada sangkut pautnya sama ini sama sekali. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa jawab ya. Saya juga belum masuk. Terima kasih Bu Yana kalau bisa dibantu. Sebenarnya tadi malam via WA Group, jadi di DKI ada WA Group dengan dinas dan kepala dinas itu dengan asosiasi-asosiasi lain itu sudah diinformasikan oleh oleh kepala dinas mengenai hal ini. Jadi informasi itu bukan hoax gitu, bukan hoax. Jadi karena kepala dinas yang memberitahu kita, namun akan dibentuk tim di DKI ya, ini karena kita ini di DKI, akan dibentuk tim untuk memverifikasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengajukan itu nanti akan diverifikasi dan setiap asosiasi yang ada di provinsi di situ, dalam hal ini Jakarta, diminta sekretaris organisasi atau sekretaris asosiasinya paling tidak satu organisasi itu mengajukan nama untuk membantu memverifikasi manakala ada pengajuan dari asosiasinya gitu. Jadi dari pihak DKI Jakarta kami sudah mengajukan Ibu Nining Yati untuk mewakili Asita DKI untuk di tim verifikasi ini gitu. Baru sampai di situ sih bahwa katanya pengajuan bisa dimulai dari tanggal 15 dan lain sebagainya, yaitu sesuai dengan informasi yang beredar itu. Dan juga bulan Desember itu kelihatannya akan sudah harus laporan penggunaan uangnya gitu. Bahwa itu untuk bayar listrik, untuk ada hal-hal yang rutin-rutin itu dana itu dipakainya untuk itu, karena juga harus melampirkan bukti-bukti bahwa sudah dipakai memang untuk bayar listrik dan yang lain-lain. Itu yang kita tahu. Demikian Pak Indra yang bisa saya sekiranya dananya diterima, apakah dana itu harus kita lapor pajak atau bagaimana ya kira-kira? Nah, itu belum tahu Pak. Mungkin kalau di dalam daftar edaran itu termasuk Sumatera Utara, mungkin Bapak bisa langsung menghubungi Dinas Pariwisata untuk Provinsi Sumatera Utara, langsung bertanya aja Pak. Oke. Ya. Langsung bertanya aja, karena itu kelihatannya akan dikoordinasi masing-masing oleh dinasnya. Oke, jadi dinas tingkat 1 ya, bukan dinas tingkat 2. Kayaknya di daftar itu juga ada kabupaten ya, kabupaten ya. Juga ada. Ada, memang saya lihat daftarnya Sumatera Utara, terus ada juga kota Medan gitu loh. Ya, jadi
Pak Indra bisa menghubungi apakah itu dari provinsi, apakah itu dari kota. Ini aja Pak, dihubungin aja. Jadi kita proaktif aja lah, karena kalau nungguin dari pihak mereka juga. Betul. Saya mau make sure dulu bahwa itu benar. Kalau tidak, lucu kan? Kalau itu memang ternyata tidak benar, baru saya hubungi Dinas Pariwisata. Nanti mereka juga pikir, wah ini apa gitu loh. Kalau benar ya oke, saya akan. Memang kita harus proaktif untuk itu. Ya. Setidaknya yang DKI benar Pak, nggak tahu kalau yang daerah lain. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua. Ini kalau saya nggak salah dengar tadi Bu Happy mengatakan IINTOA sudah ada NPWP kan? Betul Pak, sudah ada NPWP. Betul, ya? Betul. Bu, bisa direlay ke saya juga, boleh kami dapat NPWP-nya? Mohon izin Pak Riki. Begini, kita kan masih pakai untuk izin domisili, boleh nggak Pak? Kita tunggu sampai minggu depan sampai nanti ada nomor bank account segala Pak. Nanti kita akan sharing ke ketua DPD Pak. Jadi komplit gitu loh Pak. Oke. Acaranya, tujuannya Pak. Nanti itu untuk kelengkapan administrasi kalau kita mau membayar kontribusi. Yes, betul Pak. Betul Pak. Betul. Terima kasih. Betul. Baik Pak, demikian Pak Indra. Oke, terima kasih. Ya. Nanti saya dulu sementara dari saya. Baik. Nah, saya mau tambahkan, Bapak dan Ibu, terima kasih Ibu Yana atas informasi tadi. Paling tidak Ibu Yana membuat kami tersenyum dikit. Informasi yang diberikan itu akurat. Sungguh, tadi saya lihat Pak Riki juga senyum-senyum. Saya juga senyum-senyum sendiri. Sesudah Pak Kusbadi menyebarkan itu, saya bertanya-tanya, ini kok lewatnya dari mana, gitu loh. Nah, tapi tidak ada jawaban bahwa itu sebenarnya dari dinas. Nah, dinas kami pun di sini, di Bali contoh, masih tenang dan damai. Dan rupanya kami akan proaktif seperti tadi Pak Indra katakan. Juga, maaf, melalui kita IINTOA, saya minta kepada Ibu Happy, Pak Riki, tolong kepada Ibu Happy supaya menyebarkan informasi ini kepada seluruh anggota. Jadi, dari kita, dari informasi yang sudah ada, disebarkan lagi kepada seluruh anggota, sehingga anggota itu semua itu aware, gitu. Bahwa dia akan mengisi atau tidak, itu urusan lain lagi. Tapi kalau kita tidak menyebarkan, karena hanya dari Pak Kusbadi Rabi yang menyebarkan. Ya. Apa benar, apa iya, gitu loh. Jadi silakan Mbak Happy, kopi dari Pak Kusbadi, tolong disebarkan kepada anggota lagi, kepada semua ketua DPD, dan juga kepada grup IINTOA. Supaya semua orang mengerti bahwa di sana ada duit. Berapa besarnya, bagaimana mendapatkannya, itu urusan nomor 2. But you have to try first, gitu loh. Ya, baik Pak. Maaf, Ibu Yana masih ada? Sih Pak, hanya off video saja. Oh, okay. Masih ada. Saya kepingin tanya, Bu, karena saya tidak baca sampai detail, atau informasi juga saya tidak dapatkan lagi, kecuali siaran itu. Boleh tahu Ibu berapa besar biaya dana yang kemungkinan akan dikucurkan? 4 juta, Pak. 4 juta? Ya. Per perusahaan? Ya, per perusahaan. Alhamdulillah. Jadi, ya, itu satu hal yang namanya juga, kalau dulu Nabi Musa keluar dari tanah Mesir, itu dapat mana namanya. Nah, ini katakanlah ini mana ini? Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, jadi ini sebetulnya tadi saya ada komunikasi dengan Ibu Happy juga keterkaitan surat yang akan kita kirimkan ke Menteri Ekonomi, Pak, Menko Ekonomi, hasil pembicaraan kita dengan atau tim dengan Kemenko Ekonomi atau tanggapan surat kita ke Presiden. Lalu ada tanggapan dari pihak sekretariat di sana, katanya kita harus menuliskan surat itu ke Menparekraf. Nah, kita udah tulis ke Menparekraf kok, makanya kita kirim surat ke Presiden.
Karena dasar kita adalah surat ke presiden, karena surat yang ke presiden itu belum dijawab secara komprehensif gitu loh Pak. Maksudnya di dua agenda itu tidak dijawab, belum dijawab secara atau ditanggapi secara komprehensif apa yang tuntutan kita Pak. Oleh sebab itu saya minta ke Bu Happy tetap dikirimkan ke Menko Ekonomi dengan CC presiden dan Menteri Pariwisata. Betul. Ya, betul. 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 Jadi CC kepada presiden lagi. Nanti dikirim kepada sekretariat seperti yang kita bicara. Jangan lagi kirim kepada Pak Rahmat. Ya. Kasihan kalau beliau hanya mengantar surat itu. Baik, Pak. Jadi kita cari jalan untuk bisa menembus ke sana. Kepada menteri sekretaris, kepada sekretaris pribadinya Menko Perekonomian, itu dikirimkan kepada Ibu Ripka. Ya Pak, boleh, kalau tidak sudah. Mau langsung juga boleh. Dan yang ketiga kepada Menteri Parekraf itu melalui yang beliau kasih tunjuk itu. Email Pak. Email beliau, ya. Ya, yang direct kepada Pak. Sekretaris pribadinya beliau. Supaya beliau langsung terima. Karena ya, di situ nama beliau disebut dengan baik sekali dan merdu, mengatakan karena janji Menteri Parekraf untuk untuk membagi dana hibah yang diperluas. Nah, kita maunya yang diperluas itu, gitu loh. Ya tentu dengan hibah. Nah, jadi dengan adanya itu biarlah beliau berkomunikasi dengan Menko Perekonomian. Itu harapan kita. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. That is the goal. Kalau untuk surat asli tetap harus melalui TU Menteri begitu, karena itu SOP-nya, jadi tetap jalankan. Tapi yang secara soft copy-nya sudah ke Bu Ripka dan Menteri Pak Sandi juga sudah melalui email beliau yang waktu itu pernah Bapak kasih. Betul. Saya kira kita sudah ada di right track. Hanya bahwa barangkali Dewi Fortuna itu belum bersama kita. Dewi Fortuna itu masih bersama dulu kakaknya Desi Anwar itu kan Dewi Fortuna. Iya. Nah, itu barangkali masih sama orang lain, bukan sama kita. Jadi itulah. Nah, kalau boleh kita banyak berdoa supaya Dewi Fortuna itu kembali sama kita lah. Tidak sama Surya Paloh atau apa, sama media Indonesia. Pak Made tinggal mengerti Pak Dewi Fortuna. Pak Made, silakan. Pak Made mau sampaikan sesuatu. Monggo Pak Hakam. Monggo Pak. Saya senang Pak Hakam sudah memilih. Itu kebanggaan saya. Saya senang Pak Hakam memilih I Intoa. Terima kasih Pak. Kalau Bapak memilih di sana tuh if Pak. Punten. Gitu. Kalau milih di sini kita hanya mangga, Pak. Mangga. Gitu. Silakan Pak, tinggal. Pak Made tinggal. Kalau dia dan di-unmute dulu, Pak. Mohon di-unmute, Pak. Oh, sorry. Ya, Pak, selamat sore semua. Pak Ketua, Pak Sekretaris, Ibu, dan rekan-rekan semua. Mengenai BPUP yang sempat saya ikuti kemarin Pak dengan teman-teman itu, sempat sih kami ada kecewa sih Pak, yang terutama dari Indonesia bagian timur nih, pada saat meeting dari kementerian itu, dari awalnya sih dia tidak sampaikan bahwa ada tahap pertama, tahap 2, tapi setelah berjalan
beberapa sejam meeting berlangsung, sempat kami pertanyakan bahwa ini tolong langsung aja Pak, daerah-daerah mana saja yang dapat atau yang tidak dapat. Jadi setelah dari Kemenparekraf sampaikan itu bahwa Sulawesi tidak dapat, ya kita langsung live Pak, untuk apa ikut kalau tidak dapat mengenai BIP itu Pak. Jadi cuman di sini kita ada rasa ketidakadilan dari pemerintah nih. Satu provinsi itu ada yang dapat 1.600 hampir 1.700, anggaplah Jawa Barat, sedangkan daerah lain juga Bali ada sekitar 200 kalau tidak salah. Cuman daerah lain harusnya dari pemerintah nih harus membagi bahwa untuk ini supaya tidak ada rasa ketidakadilan dengan yang lain, sedangkan teman-teman lain juga sudah punya BIP dengan yang kode-kodenya itu KBLI-nya juga sudah yang masuk sini kok, yang lainnya tidak bisa, sedangkan mereka sudah dari 2018 sudah mendaftar dari teman-teman lain. Dari segi apa yang mereka bisa tidak dapat, mungkin harusnya pemerintah juga sampaikan bahwa untuk ada tahap 1, tahap 2, jadi tahap 2 daerah ini yang bisa dapat. Jadi teman tidak kecewa duluan. Jadi sekarang mereka tidak mau lagi ikut meeting-meeting mengenai bantuan Pak. Ujung-ujungnya ya mereka dikecewakan lagi dengan dari tahun kemarin diiming-imingkan ada bantuan sampai sekarang nggak ada lagi. Lantas yang kedua mengenai Bu Happy, mungkin juga kalau ada update mengenai keanggotaan yang sudah punya sertifikat, ya terutama yang di DPD Sulawesi, mohon diupdate juga Ibu, jadi kami bisa follow up lagi ke teman-teman yang sudah punya sertifikat keanggotaan. Saya rasa sementara itu Pak Ketua dan teman-teman lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hakam. Mohon maaf nih Pak Ketua, suaranya saya kurang jelas mendengar karena hujan lebat sekali tempat saya Pak. Sama di sini Pak. Ya, lebat di Makassar juga tiap sore hujan Pak, lebat sekali. Ya. Jadi suara kurang terdengar jelas. Iya. Di sini juga hujan lebat Pak. Suruh berhenti Pak Riki. Gimana Pak Niko? Hujannya suruh berhenti. Pak. Ini rezeki Pak. Jangan Pak, rezeki juga rezeki, Pak. Ya. Kalau panas kita cari hujan Pak. Kalau hujan dicari panas Pak. Ya, Pak Hakam itu menyampaikan kekecewaan terhadap penjelasan yang mengatakan Sulawesi tidak dapat, ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Jangan ini Pak Hakam, jangan putus asa. Itu nasihat orang tua Pak. Jadi terus saja kita berjuang. Kita tetap saja berusaha. Kita tetap menunjukkan bahwa we have the right to get. Gitu loh Pak. Kita mempunyai hak untuk mendapatkan. Seperti sekarang yang Pak Riki, saya, dan teman-teman semua berjuang kepada Presiden, kepada Menko Perekonomian, kepada Menparekraf, bahwa mengapa hotel menerima, restoran menerima, dan kami tidak, gitu loh. Mengapa? Karena itu, bahwa kami mempunyai hak, tidak hanya merasa, tapi bahwa kami punya hak untuk menuntut bahwa kami juga dapat. Jadi kita tidak menuntut keadilan, tidak. Katakan, you have to, gitu loh. Karena ini uang negara, uang rakyat, gitu loh. Kenapa di sana dikasih, saya enggak? Gitu. Padahal ada pejabat yang bisa contoh yang dicurigai atau yang diperkirakan bisa ikut bermain di vaksin, bermain di mana lagi? Apa tuh? PCR yang dari 2,5 juta jadi 2 juta, jadi 1,250 turun
900 sekarang menjadi 300. Itu loh. Pada saat yang samalah kita menderita. Nah, itu kita protes seperti itu. Dan pada suatu waktu bahasa ini yang saya ungkapkan juga akan keluar ke media, bisa menulis, bisa. And we have that capability to do. Gitu loh, Pak Hakam. Jadi jangan khawatir, Pak. You are in the right place untuk bisa berjuang bersama. You are not alone, Pak. Ya, Pak ya? Ya, Pak. Bukan sih dari segi nilainya, Pak, yang 4 juta, alhamdulillah disyukuri, Pak. Yang penting teman-teman ada dapat, tapi harusnya sih pemerintah kalau memang ada seluruh Indonesia, provinsi yang ada di Indonesia dapat, maunya dianggaplah 2 tahap. Tahap pertama harus maksudnya 50-50, mungkin Jawa 50, yang lain juga 50, nanti tahap kedua juga gitu. Jadi dari awalnya ada semangat untuk mendapatkan hal itu, Pak. Siapa? Mungkin demikian, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Hakam. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, teman-teman? Tadi Pak Made tinggal mau tinggal berusaha untuk bisa berkomunikasi, Pak. Silakan, sebelah kiri, Pak Made. Sebelah kiri itu ditekan. Ada Daset. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak Ketua, Pak Sekjen, para senior. Mudah-mudahan hari ini pada semua sehat dan baik-baik. Saya sedikit saja, Intuang sudah luar biasa. Jadi setiap minggu ya kita bisa di dalam situasi seperti sekarang ini bisa mendapat informasi sudah luar biasa, Pak. Jadi tidak tertutup lah, tidak tersumbat lah. Paling tidak informasi-informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Indra, ya dari sekretariat juga sudah ya boleh dikatakan sangat melegakan lah. Ya, walaupun seperti apa yang dikatakan oleh Ketua, ya belum tercapai sepenuhnya. Yang namanya perjuangan, Pak. Ya, pasti ya ada hambatan dan juga pasti ada sandungan-sandungan. Tapi saya yakin dengan kegigihan sekretariat dan juga para pengurus Intoa, ya, saya yakin pasti akan berhasil, ya. Pasti akan berhasil. Cuman kita harus bersabar, Pak. Kita harus bersabar yang namanya berjuang, ya. Ya pasti tunggu waktu, ya. Perlu waktu, ya. Dan pengorbanan pasti sudah pasti, Pak. Nah, untuk itu mari teman-teman yang belum kesampaian misalnya, ya seperti tadi yang Pak Hakam dari Sulawesi Selatan, ya belum kesampaian, ya bersabar. Tapi saya yakin para senior, para pengurus di Intoa akan tetap memperjuangkan daerah karena saya sudah dari sejak awal saya mengikuti, ya ini sangat yang paling saya melegakan itu sangat terbuka. Jadi pengurus tidak ada batasnya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan anggota. Tidak ada hanya disampaikan di pengurus saja misalnya, tapi sudah dengan sangat gamblang disampaikan. Itu yang sangat melegakan, Pak, saya sebagai anggota, Pak. Jadi saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa, Pak. Yang mungkin saya ikut di tempat-tempat lain menjadi anggota, ya tidak seperti di Intoa, Pak. Sekali lagi, Pak, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Made tinggal. Terima kasih banyak atas komentarnya. Mohon ditanggapi, Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Made. Rahajeng, Nangere, Rahina, Galungan, dan Kuningan, Pak. Tentu saja saya tidak bisa menyebut, kami tidak menyampaikan satu persatu, tapi di grup di Intoa kami menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Galungan. Kalau masih ada tum yang sisa, silakan kirim melalui email, Pak. Ada lawar yang sisa, kirim melalui email, Pak. Kami akan siap menerima. Jadi satu. Yang kedua, memang kami satu
DNA, Pak, boleh katakan. Saya dengan seluruh pengurus berpikir bahwa yang kita urus ini adalah untuk kebersamaan kita, bukan untuk pengurus, bukan untuk saya, Pak Riki sebagai sekjen, bukan, Pak Yongki sebagai wakil, bukan, Ibu Yana sebagai wakil, tidak, tapi semua untuk IITOA, berarti semua untuk anggota. Itu prinsip dasar, Pak. Prinsip dasar daripada perjuangan IITOA. Yang ketiga, we are professionals. Kita ini pemilik perusahaan, Pak. Kenapa mesti ada bermain di belakang untuk bermain sendiri-sendiri untuk saya dan untuk Pak Riki, untuk Pak Yongki, untuk Ibu Yana? Tidak. G20 contoh, Pak. G20 kita, ayo mari kumpulkan, ayo berikan produk, berikan produk. Ternyata hanya di Bali itu yang ada 200-an, yang bisa kumpulkan hanya ada 25. Sayang loh, Pak. Kalau dia data nanti ada 3.000 aja, nyesal nanti. Tapi saya tidak bisa di-blame. Saya sudah mengumumkan, Pak Riki sudah mengumumkan, Pak Yongki sudah mengumumkan, melalui Ibu Happy, ayo mari, mari. Tetapi memang diburu waktu, kejar. Kita harus berkeringat dulu baru bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi pada umumnya orang kita, kalau pada waktu dapat rezeki baru bilang, mana saya, kok diam-diam? Nah, Bapak Made paling tidak menjadi saksi kami. Bahwa, jangan dulu, saya loh, ini mohon maaf saya buka rahasia Pak Riki, Pak Made ini tidak hanya omong seperti ini, Pak. Beliau pernah berbicara di depan para pembesar, akhirnya berujung di penjara, Pak. Di sel, Pak. Hanya karena keberanian untuk menyampaikan pendapat. Jadi Pak Riki dan saya siap-siap kalau pada satu waktu kita di sel, Pak. Sama dengan Pak Made tinggal. Karena kita berani untuk mengatakan kepada Presiden. Kita berani untuk menyampaikan kepada Bapak Menko Perekonomian. Mungkin sebentar lagi Menko Maritim, Pak. Kita akan datang sama beliau. Bapak, jangan gitu dong. Ayo saya juga. Kalau dia bilang, saya Batak, saya Flores, saya Jawa, gitu loh. Kita Indonesia, jangan Batak. Seperti si Hengki, Pak Hengki Manurung itu. Itu. Jadi itu Pak, saya kira itu saja saya sampaikan. Mari kita berjuang bersama Pak. Dan kita akan berhasil bersama seperti yang kita harapkan. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Riki. Ya, terima kasih Pak Ketua. Memang kita memang berusaha Pak setransparan mungkin Pak. Sudah kegiatan-kegiatan kita lakukan. Terutama tadi yang disampaikan oleh Ibu Happy juga di mengenai laporan mengenai izin-izin yang kita sedang terus selesaikan di tengah pandemik ini pun kita terus lakukan. Memang kontribusi dari teman-teman ini sangat membantu sekali, terutama yang belum mempunyai sertifikat bisa cepat disertifikasi sehingga bisa dana tersebut sebetulnya membantu kami untuk menyelesaikan kelengkapan-kelengkapan yang kita perlukan juga. Dan kembali lagi bahwa kegiatan-kegiatan kami lakukan memang tidak untuk satu perusahaan atau untuk pengurus saja Pak. Kita berusaha untuk secara transparan mengajak, karena betul yang tadi Pak Ketua katakan, di keunikan di Inbound ini adalah kita ada kebersamaan Pak. Ada kebersamaan. Ya, tidak sendiri-sendiri gitu. Dan dalam keluar dari masalah atau pandemik ini yang memang sangat memukul industri kita semuanya. Dan ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Ketua ada yang bertanya lagi atau Pak Ketua, jika tidak mungkin bisa ditutup atau bagaimana Pak? Saya kira dari saya tidak ada lagi Pak, tapi kita mau mendengar anggota kita menyampaikan apa saja, silakan. Silakan kalau ada, silakan. Kalau ada unek-unek silakan. Kalau ada dendam dengan saya silakan sampaikan. Ya. Saya dendam dengan Pak Pau. Pak Niko, ayo Pak. Gimana Pak Niko? Zoom hari ini saya mendapatkan satu hal yang sangat penting.
saya akhirnya dapat juga menulis dengan cepat satu artikel bahwa situasi sekarang adalah yang saya temakan ketinggalan zaman dan perdebatan tak berujung. Saya ingat juga kata Einstein, apakah Tuhan sekarang sedang bermain dadu atau pemerintah juga sedang bermain dadu? Tuhan tidak bermain dadu ketika menciptakan alam semesta ini. Sementara prinsip-prinsip probabilitas menjadi salah satu fondamen yang harus dikaji secara fisika modern. Dapat beberapa kesimpulan juga saya dapat dalam pertemuan hari ini yang mempunyai bahwa apa kesimpulan dan kebijakan yang tidak bijak itu, di mana bukti empirik juga tadi disampaikan tadi yang ada di Eropa, bagaimana data-data empirik kawan-kawan yang di lapangan. Ada suatu konflik antara yang disebut dari field dan science, dan kita juga tidak tahu kebijakan ini selalu dikatakan science. Sehingga beberapa kesimpulan yang saya dalam pertemuan sore hari ini, yang saya katakan kebijakan yang tidak bijak. Semua manusia dewasa waras tahu bahwa kebijakan levelnya berada di atas kepintaran, kecerdasan. Itu dan seterusnya. Saya dapat artikel hari ini yang cukup bagus yang saya tulis. Mungkin ini yang saya dapat hari ini, Pak Paul, ya kan? Siapa? Bagaimana apakah kebijakan ini bijak ya atau tidak bijak, atau sedang bermain dadu kita semua ini, pemerintah sedang bermain dadu atau bukan. Sekian kami pun ini, sehingga perdebatan apakah ini kita harus berdebat terus yang tidak berujung. Tentu kebijakan pemerintah harus berani mengambil pembuktian lapangan, apa karantina dan tidak, sudah semua pakai normal, new normal, semua sudah pakai masker, diharuskan ini. Saya kira di lapangan sampai bayi pun sudah pakai masker nih sekarang ya Pak Riki ya, anak-anak kecil ya, dan sebagainya. 5M sudah dipakai semua, ini sudah dilakukan, apalagi kenapa harus dikarantina? Secara data bisa aksioma postulat yang itu bisa dilakukan. Itu mungkin Pak, saya dapat satu tulisan hari ini dan tema yang cukup menarik, bahwa Intua memberikan satu pemikiran yang segar dari semua yang hadir pada pertemuan sore hari ini. Begitu Pak Paul, selamat juga untuk Pak Riki, dapat proyek mungkin banyak klien yang banyak di WTM gitu kan. Ya, semua. Tapi saya melihat datanya masih kecil tuh, yang ikut secara virtual juga sangat sayang. Punya event, data saya masih kecil ya. Dari jumlah sekian banyak true operator, baik yang di pihak kiri maupun kanan, tapi masih kecil, yang bisa memberikan data informasi. Tadi juga Pak Paul menyinggung, dari sekian banyak hanya sekian produk yang bisa ditampilkan untuk G20 nanti. Itu sangat disayangkan, dan tentu ini harus kerja lebih keras supaya terlihat bahwa benar-benar kita mempunyai produk yang banyak yang bisa memasarkan, karena baru bisa dihitung menurut saya Pak Paul, kalau kita mempergunakan rumus N, berapa value pariwisata ini, bila mana N kecilnya diketahui, setiap N mempunyai satu skor, maka kita mengetahui berapa besar sih yang bakal dapat revenue Indonesia dari tourism ini, yaitu bukan hanya data resources yang ada, tetapi data resourcesnya itu salah satu yang dibeli oleh wisatawan, bukan resources itu sendiri, tetapi adalah tour paket itu sendiri. Nah, ini jumlahnya masih sangat kecil. Ini kajian ya, Pak Paul. Pak Riki, mohon maaf nih, mohon maaf saya. Mohon maaf, tapi saya hitung masih sangat kecil jumlahnya, sehingga karena paket produknya hanya sekian nih, makanya dapat sekian value posibilitas yang bisa demikian. Ini demikian, terima kasih Pak Paul. Maaf nih Pak Paul, Pak Riki dan kawan-kawan, ini saya hanya mencoba memikirkan
pikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Terima kasih. Pak Niko, dendam sudah terbayar. Jadi Pak Niko benar. Saya juga punya pemikiran yang sama, tetapi tidak terungkapkan. Bahwa kalau kita anggota sekarang hampir 200, kenapa untuk WTM hanya ada 30? Kenapa untuk Kamboja hanya ada 17, 14? Itu loh Pak. Jadi tapi ada bahwa itu kewajiban kami di pengurus untuk mengatakan kepada pemerintah, please, jangan hanya saya, tapi juga teman-teman saya. Gitu loh. Bapak dan Ibu, kemarin saya ikuti, saya diundang dari Qatar. Qatar itu kedutaan besar melakukan kegiatan untuk memperkenalkan buyers dari Qatar kepada Indonesia. Saya heran bahwa muncul anak-anak dari Labuan Bajo, anak-anak muda yang baru tamat, yang ada yang tamatan SMIP, yang bahasa Inggrisnya bagus-bagus, dan mereka langsung menjual komodo dan flores. Saya kagum. Nah, seperti inilah kesempatan-kesempatan inilah yang kita ingin diberikan kepada semua anggota IINTOA. Oleh karena itu, sekali lagi melalui ruangan ini, ayo kita aktif jemput bola. Jangan menunggu. Pemerintah tidak akan datang mengatakan, bagaimana Ibu Asisa mau pergi? Bagaimana Ibu Yulia, saya mau kasih ini? Enggak, kita juga harus berusaha. Tetapi melalui pengurus juga berjuang untuk kita semua. Seperti itu saya contoh. Itu tadi contoh. Kenapa di Bali hanya 25 perusahaan? Saya mau 100 gitu loh. Tapi enggak ada tuh. Dari teman-teman sendiri loh. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, terima kasih tadi Pak Prof. Niko menyampaikan, iya betul, bahwa harus lebih berani kita menyampaikan. Nah, ini ada Mbak Dwi. Mbak Dwi ini wartawan kita yang bisa berani menyuarakan, mendengar apa undang-undang kita, beliau akan bisa membahasakan dengan bahasa seorang jurnalis supaya dapat dibaca oleh orang-orang. Kalau kebetulan di sana para pejabat belum baca, oke lah, lain kali dia baca, tapi paling tidak kita suarakan terus. Pada suatu waktu dia akan tahu kok, dia akan dengar. Saya sangat yakin itu. Silakan Mbak Dwi. Ini Mbak Dwi dari Bali Online. Silakan. Terima kasih Pak kesempatannya. Selamat sore semua. Sore Mbak Dewi. Sore. Kesimpulannya, IINTOA akan bersurat secara resmi. Dan hari ini kecewa dengan ketidakhadiran dari dinas dari Kementerian Kesehatan, terutama untuk karantina. Saya akan coba untuk menyuarakan semuanya, unek-unek ini, karena yang dari luar pun, kami yang di media, seperti media saya yang memang khusus untuk pariwisata, kita itu dibombardir dengan rilis-rilis bagaimana mereka membuka negaranya, kemudahan-kemudahan aturan yang diberikan. Sementara kita di Indonesia masih berkutat dengan satu persoalan. Aturan yang begitu cepat berubah dan tidak ada penjelasan yang clear, baik terhadap industri maupun kepada masyarakat. Apalagi untuk pasar di luar. Sampai hari ini saya belum menemukan satu website atau pusat informasi, satu pintu untuk kita bisa mengambil informasi secara keseluruhan apa yang diperlukan oleh wisatawan untuk bisa datang atau memanfaatkan buka border Bali yang rencananya akan dipakai juga untuk Riau. Nah, ini yang belum kita temukan. Sementara dari Langkawi begitu
Presiden bertemu dengan pihak Malaysia, mereka sudah mengirim rilis lengkap dengan paket-paket wisata. Ini yang tidak kita dapatkan dari pihak Indonesia. Nah, kalau wisatawan dari Malaysia datang, kita mau kasih apa? Sementara pasar kita sudah dicekokin. Nih, kalau kamu ke Langkawi, kamu bisa ini yang bisa diikuti, mau yang 3 hari minimal atau yang 5 hari atau yang paling lama 2 minggu. Semua ada, lengkap semuanya. Itu juga yang bikin saya sebagai orang media gregetan, Pak Ketua. Saya paham. Itu. Oke. Saya terima kasih sekali sore ini saya mendapat banyak masukan-masukan tambahan untuk bisa menjadikannya dia series nanti. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mbak Dewi. Saya berterima kasih Mbak Dewi akan menulis itu. Hanya satu hal, saya minta Mbak Dewi, khusus untuk kekecewaan hari ini, perlu saya sampaikan bahwa peserta bisa kecewa, tetapi bahwa kita sudah diberitahu beberapa menit sebelumnya, sudah diberitahu bahwa beliau terpaksa tidak hadir, tapi memberitahunya bahwa kesempatan akan diberikan pada minggu depan. Jadi beliau bukan tidak mau hadir, tetapi kalau seorang dokter dipanggil menteri, dia harus datang ke menterinya. Tidak bisa bilang, tidak bisa Pak Menteri, di sana ada Pak Paulo, ada Pak Riki yang panggil saya. Nggak mungkin, Mbak Dewi. Ya Pak. Oke, jadi urusan negara lebih penting. Persis ya. Jadi dengan demikian, ya. Silakan Mbak Dewi memoles demikian rupa, tetapi kita tetap mengharapkan agar dia akan datang berbicara dengan kita. Jadi saya pikir nilainya akan lebih besar dia datang kembali daripada dia membaca lalu dia katakan, saya sudah tidak mau lagi, orang Intua udah marah-marah saya. Gitu. Terima kasih Mbak Dewi. Mbak Dewi, Pak Paul. Iya Pak. Intua tidak kecewa, yang kecewa masyarakatnya, masyarakat Intua, ya kan? Ini lebih anggota Intua. Ya betul. Intua tidak kecewa, yang kecewa itu masyarakatnya. Bila mana mengambil satu kebijakan itu mendapat negatif input, maka dia akan mengambil kebijakan yang negatif. Dari masyarakat input kebijakan, bila mana dia mendapatkan data informasi dari masyarakatnya itu sendiri, maka akan memberikan satu kebijakan yang positif, mempunyai satu keputusan yang positif. Mungkin kalau Pak Riki bisa kasih saya sedikit, saya sudah buat ini di dalam sore hari ini, ya kan, yang saya katakan kebijakan yang sangat kita sayangkan tidak bisa didengar oleh kesehatan, ya, sehingga kita sungguh betul-betul, sekali lagi saya katakan, saya tidak mau melibatkan Intua tidak kecewa, tapi masyarakat Intua, masyarakat Indonesia yang dimelalui organisasi ini, institusi ini, yang pada tour operator ini merasa kecewa. Ya, itu boleh. Mbak Dwi. Itu bahasa profesor boleh dipakai. Terima kasih. Ya, kan? Yang saya katakan ketinggalan zaman kalau tidak mendengarnya, dan bahkan akan perdebatan yang tak berujung. Mereka di sana perdebatan yang tak berujung. Kalau bersama kita berdebat akan mendapatkan berujung hasilnya. Gitu kan Pak Paul? Maaf Pak Paul. Betul. Kalau mereka di antara mereka tidak berujung. Menteri ngomong, Dirjen yes, ya kan gitu. Kalau dengan kita Pak belum tentu kita yes, gitu kan. Ini begini loh keadaannya, kondisinya begini loh. Keadaan di field tuh begini loh, dan sebagainya. Begitu Pak Paul, maaf Pak Paul, maaf Pak Riki, semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Setuju Pak. Tambahan aja Pak Ketua, memang memberikan pembuktian eksistensi dari BPW ini di negara kita susah Pak. Iya.
Sulit. Sulit, Jadi, Pak. Sulit. Karena kita tidak bisa dilihat secara fisik. Kalau hotel bisa dilihat secara fisik, restoran secara fisik, kita tidak. Memang yang kita sudah lakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ini tidak ada, sekarang ini memang tidak ada artinya. Maksudnya karena memang keberadaan kita atau eksistensi kita memang belum sepenuhnya diakui. Demikian. Bu Natali mau bicara, mau ada yang ditanyakan, Bu? Iya, izin Pak Ketua, Pak Sekjen, itu Ya, masalah silakan. devisa. Silakan. Kita kan harus bersiap untuk kunjungan asing, WNA. Kesiapan kita sebagai penjamin korporasi dalam pengurusannya itu sepertinya perlu ada sosialisasi dari Split Visa ya Pak ya, karena ada kendala itu dalam hal pengisian data nggak sinkron dengan guide yang sudah kita baca Pak. Terima kasih Bu Natali. Minggu lalu kita undang kan dari imigrasi ya Pak Ketua ya. Iya, betul Pak. Ya, minggu lalu. Minggu lalu saya lihat dari itu Pak, dari YouTube karena nggak bisa ikut kemarin. Hanya mungkin Pak dalam hal sosialisasi pengisiannya itu loh Pak. Itulah, itu memang yang kita mau tanyakan. Intinya sebenarnya itu tata cara. Karena surat kami ke imigrasi jelas. Terima kasih bahwa visa sudah diberlakukan kepada wisatawan. Mohon kiranya bisa disosialisasikan tata cara pengisian serta dokumen-dokumennya. Nah, itu isi surat dari kami, Bu Natali. Tapi kelihatannya yang datang agak sewot gitu ya kemarin. Jadi kita disuruh lihat websitenya aja. Nah, ini juga yang terkadang bagaimana kita ini sebagai pembayar pajak ya, kok pelayanannya seperti gini gitu. Ini yang kita tuntut juga, Bu. Memang dalam saat pandemi ini kita banyak belajar bahwa kita sebagai perusahaan pembayar pajak wajib menuntut pelayanan juga. Jadi apa yang sesuai dengan industri yang kita lakukan, sesuai bisnis yang kita lakukan. Oleh sebab itu nanti kita sama-sama hari Senin ya Bu Natali bertanya, sehingga kita bisa share juga di acara webinar ini minggu depan. Kalau mereka tidak bisa memberikan sosialisasi, kita yang memberikan sosialisasi sama-sama. Demikian Bu Natali. Ya Pak, terima kasih Pak Riki. Ya. Pak Ketua, ada tambahan kira-kira atau yang lain ada yang mau bicara? Silakan. Dari saya cukup Pak. Ada yang lain? Itu dari Start Indonesia, dari Pak Kade Suamna Niasi. Silakan. Pak Amris. Silakan Pak. Dari Deputy 2. Pak Amris. Monggo. Atau Ibu Yulia. Ada Ibu Yulia di sini. Ada Pak, saya pas aja menampung dulu. Kalaupun misalnya seperti tadi yang Pak Paul sampaikan, ketika ada kegiatan, memang biasanya kita akan mengirimkan surat ke industri yang memang sudah mengikuti beberapa kegiatan di USA. Tapi mungkin berikutnya kita bisa juga nanti menyampaikan undangan itu ke IINTOA gitu Pak. Demikian Pak, terima kasih. Ibu Yulia, terima kasih banyak sekali. Jadi ini Ibu Yulia dari pemasaran khusus yang menangani Amerika. Yang juga Pak. selalu mengikutsertakan IINTOA di dalam. Tetapi sayangnya pemain-pemain Amerika hanya sedikit. Ayo dong yang Pak, lain betul. ikut. Ya Ibu, saya ajak mereka, ayo ikut. Takut sama orang Amerika, apalagi sama negro. Terus saya bilang, saya kan tidak takut. Pak Paul kan sama dengan negro. Terima kasih Ibu Yulia. Terima kasih. Sama Pak. Ya, silakan yang lain. Pak Robi, Pak Robi. Ada Pak Indra Eka Permana. Dari mana Pak Indra? Brian Pak, Timur Tengah. Oh, siapa? Brian. Silakan Pak Brian.
Ini pemain Timur Tengah. Pak Brian, silakan. Kasih video, Pak. Halo Pak Paul, selamat sore Pak. Selamat sore, sore. Lagi bersepeda nih? Enggak Pak, kemudian lagi di jalan. Kita juga sama Pak kayak Bu Yulia, kita masih satu divisi. Satu oh begitu. Oh, Bu Yulia di Timur Amerika. Di Afrika, di bagian Timur Tengah dan Afrika Pak. Terima kasih Pak. Ya untuk sementara sih apa yang kita cukup memahami apa yang disampaikan dari teman-teman itu Pak sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Idra. Tadi saya melaporkan bahwa saya ikuti kemarin malam kegiatan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Qatar dengan mengundang Indonesian Seller, lalu di sana mempertemukan dengan Qatar buyer. Itu bagus sekali Pak. Jadi malah ada beberapa itu kan satu-satu ditampilkan, lalu dia boleh berbicara. Acara itu bagus, malah saya minta supaya acara ini lebih diperluas supaya kita bisa mengundang anggota IINTOA untuk ikut. Terima kasih Pak Idra, kalau bisa kepada Duta Besar Timur Tengah di negara-negara Timur Tengah bisa melakukan kegiatan yang sama. Sehingga pada sore hari, malam, jadi pada malam hari, silakan bapak-bapak yang ikut di sana, ikutlah. Baik Pak, nanti kita sampaikan juga Pak ke teman-teman KBRI juga jika ada kegiatan promosi yang serupa akan disampaikan. Terima kasih Pak, terima kasih. Sama Bapak. Jadi Bapak dan Ibu lihat bahwa kesempatan untuk berpromosi, menampilkan perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu itu mudah saat ini. Yang penting adalah ada komunikasi, ada saling berbagi informasi, itu bisa mudah. Lalu kepada nanti seperti tadi kita katakan, ada WTM, ada yang lain-lain, itu nanti ditelusuri. Mungkin sekarang keputusan seperti itu, apalagi dengan COVID. Tapi apabila COVID sudah selesai, saya kepingin Bapak dan Ibu itu aktif untuk ikut di dalam kegiatan-kegiatan Kementerian Parekraf. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Riki. Ya, terima kasih, Pak Ketua. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di forum ini. Seperti tadi diinformasikan bahwa kita tetap masih meminta dari Kementerian Kesehatan untuk bisa memberikan penjelasan mengenai karantina. Yang pastinya kita minggu depan disesuaikan dengan waktu beliau, kita terus berkomunikasi karena minggu depan, hari Jumat minggu depan beliau akan ada di Bali ya, Mbak Evi ya. Hari Jumat beliau di Bali, tapi diusulkan mungkin hari Kamisnya jadinya. Hari Kamisnya. Okay. Tetapi konfirmasi nanti malam, begitu pesan Pak Dr. Imran. Oke, terima kasih Mbak Evi. Terima kasih. Oke. Bagaimana Pak Ketua? Apakah kita saya kira saja hari ini? Saya kira begitu Pak. Karena hujan lebat sekali ini Pak. Iya Pak, baik Pak. Mohon maaf. Tidak apa-apa Pak. Jadi kita memang sudah sore. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir, khususnya Bapak dan Ibu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang setia untuk hadir di sini. Dan apabila minggu depan ada berita dari Dr. Pambudi, kami akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, Ibu Happy. Pak, betul. Ibu Happy, tolong saya jangan lupa akan konfirmasi. Share kepada Bapak dan Ibu yang hadir ini, dan boleh perlu tambah kepada Bapak dan Ibu dari deputi yang lain, supaya informasi ini dapat disebarluaskan kepada Bapak dan Ibu yang bertugas di ladang yang sama ini. Bedanya beliau-beliau adalah yang turut
membuat atau ya katakanlah membuat dan mendukung kebijakan, kita mendukung dan ada yang protes. Kalau Ibu Yulia tidak boleh protes, yang protes kita ini. Dan kita wajib protes karena menyangkut kehidupan kita, perusahaan kita masing-masing. Betul Pak Made Tinggal? Oke, jadi kalau begitu saya menutup perusahaan ini dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir, dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Santi. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Sore. Sampai pertemuan selanjutnya. Pagi. Sore Pak. Pak Noberto, ya selamat pagi. Buenos días. Buenos días. Buenos Aires. Ini saya lagi lihat flight ke Bali. Ya. Sekali Qatar Airways semua tidak ada tahun ini ya, kecuali Ada, Singapura. Pak. Ada, tapi lewat Jakarta, Pak. Ya, itulah yang Jakarta. Langsung saya tidak ada. Betul-betul cek. Cuma Singapura Airlines saya yang punya.